atau mengira pemerintah Republik Indonesia yang sekarang saya pimpin bisa disogok. Saudara-saudara sudah dengar saya pidato berapa kali, iya kan? Eksistensi pemerintahan Prabowo belakangan ini makin berhasil membongkar seluruh jaringan, terutama jaringan mafia, korupsi, dan juga mafia tambang dan berbagai macam mafia di tanah air digulung, dan tak peduli lagi siapapun dia, dan inilah yang disebut tajam ke atas. Karena itu pembersihan ini tak ada tawar-nawarnya lagi, apalagi didukung oleh Jonan, Mahfud, dan juga Purbaya. Ketiga pejabat yang mendukung Prabowo ini bukanlah pejabat biasa, dan mereka siap menggulung segala macam mafia yang ada di tanah air. Karena itu saudara, Indonesia dan bangsa Indonesia harus bangga dan percaya kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan ini baru permulaan, tetapi yang berikutnya juga akan membongkar khusus mafia migas yang ada di Pertamina selama ini sudah cukup lama bercokol dan bersembunyi di balik regulasi-regulasi yang diadakan oleh mereka. Karena itu saudara, saatnya Indonesia membongkar. Mari kita saksikan bersama bagaimana cara Prabowo membongkarnya. Jumpa lagi dengan Opini Gino Television Indonesia. Kali ini Opini Gino membongkar sejumlah jaringan mafia yang ada di tanah air. Jaringan-jaringan ini saatnya kita bongkar sebagaimana hasil referensi-referensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, kemudian didukung oleh 3 orang pejabat, dan 3 orang pejabat itulah yang saat ini sedang siap untuk menggulung seluruh para petinggi-petinggi negara ini yang selalu menyalahgunakan uang negara. Untuk itu saudara, mari kita saksikan. Ini adalah salah satu ujian besar yang dihadapi oleh Pertamina. Kami sangat mengapresiasi penindakan hukum. Berhasil masuk, jalankan rencananya segera. Melaksanakan. Saudara, semula para mafia dan para penjahat yang selalu menilip dan menghancurkan dan membajak uang negara, kini saatnya mereka harus berhadapan dengan hukum. Apalagi saat ini Presiden Republik Indonesia sudah menyusun tim khusus, dan tim khusus itu adalah melakukan operasi untuk menggulung seluruh mafia. Karena itu saudara, mari kita saksikan bagaimana mereka cara menggulungnya. Bayangkan ini, selama 20 tahun, 653 triliun uang rakyat tidur di bank, sementara guru honorer menunggu gaji, rumah sakit kekurangan alat, dan rakyat diminta sabar. Tapi dibilang susah, utang luar negeri dikejar, tapi ternyata ada 653 triliun rupiah yang tidur di bank tidur. Diam, tanpa disentuh. Seolah-olah uang rakyat itu bukan untuk rakyat. Giro, tabungan, deposito, semuanya dicatat. Semua data dicek. Semua yang selama ini ditutup-tutupi kini terbuka. Ignatius Jonan, dia datang seperti silent assassin. Tidak banyak bicara, tapi ketika dia masuk sektor energi dan tambang, aset ilegal jutaan hektar dikembalikan ke negara, tambang-tambang liar ditutup, lahan sawit ilegal direbut kembali. Malah saya diminta wawancara. Tadi kami diterima Bapak Presiden yang diprakarsai oleh Bapak Seskap lama kurang lebih 2 jam. Lama sekali. Efeknya, oligarki dan mafia lama kaget. Mereka yang dulu bisa main aturan buat aku sekarang kehilangan tanah gerak. Mahfud MD, moral dan hukum jadi tamengnya. Polisi, jaksa, hakim, semua dibersihkan dari praktik jual beli perkara. Ini revolusi senyap yang bikin para pejabat lama kehilangan nyaman mereka. Mereka yang dulu bisa ketawa karena hukum bisa dibeli, sekarang ketakutan karena hukum bisa menjerat mereka. Purbaya, Jonan, Mahfud, bukan sekadar pejabat. Mereka simbol keberanian. Mereka simbol integritas. Mereka simbol bahwa era oligarki dan mafia pejabat bisa dihentikan. Dan jangan salah, ini baru awal. 1.000 triliun uang negara diselamatkan. 653 triliun dana tidur dibongkar. 306 triliun dialihkan ke rakyat. Mafia pejabat benar-benar mulai takut. Karena akhirnya jelas, keadilan tidak bisa dibeli dan rakyat akhirnya menang.
Saudara, aksi para penjahat, terutama para mafia-mafia, termasuk mafia tambang dan mafia segalanya, saat ini sudah mulai digulung. Dan cukup banyak uang negara yang berhasil diselamatkan oleh para pejabat yang saat ini menjabat, yakni Jonan, Purbaya, dan Mahfud. Ketiga pejabat ini adalah penyelamat uang negara, dan mereka adalah yang betul-betul dibangun dan diberikan tugas khusus oleh Presiden Prabowo. Langit Jakarta sore itu tampak jauh lebih berat dari biasanya, seakan menyiratkan sesuatu yang besar sedang bergerak di pusat kekuasaan. Tanpa seremoni, tanpa pengumuman panjang, Presiden Prabowo mengambil langkah yang selama ini dinilai mustahil disentuh, membentuk Tim Audit Nasional Subsidi Bahan Bakar. Bukan tim biasa, bukan komite formalitas. Ini adalah unit khusus yang ditugaskan untuk menelusuri aliran dana subsidi yang selama berpuluh tahun menjadi ruang gelap dalam struktur fiskal negara. Keputusan itu diumumkan hanya dalam beberapa kalimat singkat, namun dampaknya langsung mengguncang Jakarta. Ada alasan mengapa ini disebut operasi senyap. Semua disiapkan tanpa bocor ke publik. Bahkan, beberapa kementerian terkait pun tidak mengetahui persis kapan tim ini akan dibentuk. Dan ketika nama-nama yang terlibat diumumkan, satu hal langsung jelas, Presiden tidak main-main. Operasi ini berjalan dengan akurasi, tanpa kompromi, dan tanpa sedikit pun ruang manipulasi. Namun yang membuat publik menoleh bukan hanya pembentukan timnya. Yang membuat masyarakat tersentak adalah apa yang disampaikan dalam pemaparan awal. Harga dasar bahan bakar jenis Pertalite ternyata hanya sekitar Rp4.000 per liter. Temuan awal itu seperti palu godam yang menghantam opini publik. Selama ini masyarakat selalu menerima bahwa subsidi negara besar karena harga impor mahal, biaya distribusi tinggi, dan nilai tukar tidak stabil. Tetapi angka dasar Rp4.000 menghadirkan pertanyaan baru. Kemana selisihnya mengalir selama ini? Disinilah peran tim audit nasional menjadi krusial. Presiden tidak hanya ingin angka, Presiden ingin peta. Peta lengkap tentang siapa menguasai apa, siapa mengendalikan rantai distribusi, siapa mendapat untung dari disparitas harga yang tidak pernah dijelaskan secara gamblang. Dan di titik ini, Purbaya bukan satu-satunya ujung tombak. Presiden juga memanggil langsung seseorang yang dikenal di kalangan militer dan intelijen sebagai eksekutor senyap, Simon Aloysius Mantiri. Tidak banyak yang tahu rekam jejaknya secara detail, namun di lingkaran dalam pemerintahan, nama Simon diperlakukan seperti kartu truf. Bukan politisi, bukan birokrat. Ia adalah koboi kedua yang disebut Presiden ketika berkata, masuklah ke sarang mafia migas. Kalimat itu bukan sekedar instruksi, tetapi deklarasi perang. Pernyataan Presiden bahwa akan ada penangkapan besar-besaran terhadap mafia migas membuat banyak pihak tiba-tiba menahan nafas. Ini bukan pertama kalinya pemerintah membicarakan mafia migas, tetapi ini adalah pertama kalinya seorang presiden secara eksplisit menyatakan bahwa targetnya jelas, struktur yang akan dibongkar spesifik, dan mekanisme eksekusinya langsung dikendalikan dari istana. Seiring operasi dimulai, sesuatu yang tak kalah menarik terjadi. Dua pejabat yang selama ini menjadi wajah kebijakan energi dan investasi nasional mendadak menghilang dari panggung publik. Saudara, gelaran operasi senyap yang untuk memberantas mafia migas ini tentu saja ada banyak pejabat yang paling ketakutan karena mereka selama ini sudah menjalankan operasi ilegal yang melakukan salah satu tindakan untuk menguntungkan pribadi. Dua pejabat itu kita akan sebut satu persatu. Karena itu saudara, mari kita ikuti terus. Tidak ada konferensi pers, tidak ada komentar, tidak ada agenda resmi yang biasanya selalu muncul di pemberitaan. Dua nama itu adalah Luhut Binsar Panjaitan dan Bahlil Lahadalia. Dua figur yang selama ini dieluk-elukan sebagai operator lapangan dalam kebijakan energi dan investasi, tiba-tiba sunyi. Keduanya biasanya paling cepat merespons isu strategis. Namun kali ini, tidak ada sepatah kata pun. Dan keheningan itulah yang justru menimbulkan spekulasi. Apakah mereka terkait dengan temuan audit? Apakah mereka sedang dimintai keterangan? Atau ada dinamika internal yang sedang berlangsung di dalam lingkaran kekuasaan? Jawaban belum muncul. Namun, publik mencium sesuatu. Audit ini bukan lagi urusan administrasi, bukan sekedar pemeriksaan laporan keuangan yang berdebu di ruang arsip. Audit ini bersinggungan langsung dengan struktur ekonomi yang selama bertahun-tahun tak tersentuh. Semua bergerak cepat, hampir tanpa suara, tetapi dampaknya menggema ke seluruh penjuru negeri. Saudara, dua pejabat yang telah disebut-sebut tersebut, apakah ini akan menjadi tersangka? Ataukah mereka diadili? Atau seperti apa? Yang pasti saat ini mereka sedang dalam bidikan. Dan saat ini panah penegak hukum sudah mengarah kepada mereka. Dan ini tentu saja merupakan salah satu langkah yang sangat-sangat berbahaya untuk stabilitas nasional. Tetapi, mari kita saksikan selanjutnya. Dan ketika Purbaya dan Simon mulai menyisir data, mewawancarai pejabat, meminta dokumen, serta menelusuri kontrak lama yang selama ini terkunci rapat di lemari kementerian, satu hal menjadi jelas. Audit ini tidak lagi berdiri sebagai proses teknis. Audit ini telah berubah menjadi panggung politik terbesar di awal pemerintahan Prabowo. Bab satu ini adalah fondasi. Bab berikutnya akan menyingkap apa yang terjadi setelah audit ini berjalan lebih dalam, benturan kepentingan, pertarungan elit, dan bagaimana peta kekuasaan nasional mulai berubah hanya karena satu keputusan berani. Saudara, berani tidaknya para penegak hukum semuanya kembali ke data. Data ini adalah sedang dikejar oleh Purbaya, Jonan, dan Mahfud. Dan tentu saja dari ketiga pejabat yang sengaja dipasang oleh Prabowo ini adalah untuk mengejar para
hilangnya, atau pencuri-pencuri uang negara. Demikian dipaparkan oleh sejumlah sumber. Begitu tim audit nasional mulai bergerak, lanskap politik Jakarta bergeser drastis. Istana, kementerian, ruang rapat BUMN, hingga kantor para taipan energi tiba-tiba berubah menjadi arena yang dipenuhi ketegangan. Seakan satu keputusan presiden telah menyalakan lampu sorot raksasa yang mengarah ke struktur yang selama puluhan tahun bekerja di balik layar. Dalam beberapa hari pertama audit, laporan-laporan internal mulai bocor ke sejumlah lingkaran terbatas. Meski tidak ada dokumen resmi yang keluar ke publik, para analis kebijakan ekonomi sudah mulai merasakan getarannya. Mereka menyebut audit ini sebagai gelombang pertama dari sebuah badai besar yang tak bisa lagi dihentikan. Dan memang benar, jejak awal yang ditemukan tim Purbaya dan Simon bukan hanya mengejutkan, tetapi mengindikasikan adanya pola yang sudah berlangsung lama. Pola yang hanya bisa terjadi bila jaringan kepentingan bekerja secara sistematis. Di ruang konferensi yang dijadikan pos operasi audit, Purbaya memimpin sesi pemetaan aliran dana subsidi. Dengan struktur data yang dibedah sampai ke akarnya, tim menemukan sesuatu yang tidak pernah diumumkan ke publik. Nilai subsidi yang selama ini diumumkan pemerintah ternyata tidak sepenuhnya berakhir pada biaya produksi dan distribusi. Ada celah, ada ruang, ada selimut angka yang tidak konsisten dengan data lapangan. Celah itu bukan kecil, celah itu signifikan, dan celah itu telah berlangsung lebih lama dari masa jabatan menteri-menteri yang berganti. Sementara Purbaya mengurai data, Simon bergerak di sisi lain. Ia membentuk subtim lapangan yang bertugas mendatangi depo, terminal BBM, hingga perusahaan-perusahaan yang menjadi pemasok minyak mentah. Langkah ini tidak biasa. Audit biasanya hanya menelusuri dokumen, tetapi Simon bukan auditor, ia eksekutor. Setiap tempat yang ia datangi membawa pesan yang sama. Audit ini bukan formalitas. Beberapa pejabat BUMN migas mengaku didekati Simon secara langsung. Dalam percakapan tertutup itu, ia mengatakan satu kalimat yang cukup membuat suasana ruangan berubah dingin. Siapkan data yang sebenarnya, bukan data yang biasa kalian serahkan. Instruksi itu datang dengan bobot politik yang tidak bisa diremehkan. Pergerakan tim audit nasional yang semakin agresif justru memunculkan sesuatu yang jauh lebih mencurigakan. Keheningan yang semakin tebal dari dua tokoh senior pemerintahan, Luhut Binsar Panjaitan dan Bahlil Lahadalia. Saudara, dua pejabat negara Indonesia yang kini disebut-sebut dan kini menjadi sorotan dari berbagai kalangan. Tentu saja, hal ini bukanlah hal biasa. Tetapi seluruh negara atau seluruh bangsa Indonesia menyoroti atas ulah ataupun tindakan yang saat ini menjadi kecurigaan para penyidik. Karena itu, saudara, mari kita ikuti terus. Di masa lalu, keduanya dikenal sebagai figur yang selalu berdiri di garis depan dalam isu energi, investasi, dan hubungan dagang strategis. Namun sejak audit dimulai, wajah mereka tidak terlihat di forum publik. Tidak ada konferensi pers, tidak ada wawancara, tidak ada postingan resmi yang biasanya muncul hampir setiap hari. Di lingkungan politik, keheningan seperti itu bukan hal biasa. Keheningan adalah pesan, keheningan adalah sinyal. Para analis kebijakan mulai bertanya-tanya, mengapa dua pejabat yang selama ini selalu mengambil posisi dominan dalam isu migas justru menghilang ketika audit energi terbesar dalam sejarah negara ini sedang berjalan. Spekulasi merebak cepat, terutama di kalangan internal pemerintahan. Ada yang mengatakan keduanya dimintai klarifikasi terkait program-program energi strategis yang mereka jalankan di masa lalu. Ada pula rumor bahwa mereka tengah berada dalam ruang informasi terbatas, ruang di mana pejabat tinggi diminta diam sementara karena proses investigasi sedang berlangsung di tingkat tertinggi. Sementara itu, para pengusaha migas yang selama bertahun-tahun menikmati kenyamanan struktur yang tidak berubah, tiba-tiba terlihat gelisah. Beberapa di antaranya disebut telah menghubungi mediator politik untuk mencari tahu arah angin istana. Namun pesan yang mereka terima justru membuat kecemasan mereka semakin besar. Tim audit bekerja langsung di bawah presiden dan tidak ada intervensi yang diperbolehkan. Meski belum ada pengumuman resmi, suasana di birokrasi energi sudah seperti badai yang sedang menunggu untuk pecah. Setiap pejabat, setiap komisaris, setiap direktur yang pernah terlibat dalam pengaturan harga BBM kini memeriksa ulang dokumen mereka. Saudara, kegelisahan para pejabat yang saat ini tengah memeriksa ulang dokumennya tentu saja itu beralasan. Karena tidak ada seorang pun, khususnya pejabat di Indonesia, yang ingin terkait dengan masalah hukum. Karena menyangkut hukum, itu adalah merupakan merusak kredibilitasnya serta akan mempermalukan seluruh jajarannya, bahkan keluarganya di rumah pun ikut terimbas. Karena itu, saudara, mari kita ikuti terus. Ada yang panik, ada yang mencoba membangun narasi pembelaan, ada yang memilih diam sepenuhnya. Namun Purbaya dan Simon tidak memberi ruang bagi siapapun untuk bersembunyi. Dalam salah satu sesi internal tim, Simon mengungkapkan temuan yang memperkuat dugaan adanya pihak yang selama ini menikmati distorsi harga Pertalite. Ia memaparkan bahwa rantai distribusi di lapangan menunjukkan anomali yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Ada pengaturan kuota yang tidak sesuai realisasi, ada perpindahan stok yang tidak tercatat, ada selisih harga yang tidak pernah masuk dalam laporan evaluasi tahunan. Ketika temuan ini mulai diurai, banyak pihak yang menyadari bahwa audit ini telah memasuki fase paling sensitif, fase benturan kepentingan. Ini bukan lagi tentang angka Rp4.000 sebagai harga dasar. Ini bukan lagi sekadar pertanyaan tentang subsidi. Ini adalah pertarungan terhadap struktur kuat yang tidak pernah tersentuh. Saudara, dengan munculnya berbagai sinyalemen terutama mengenai harga-harga BBM ini tentu saja merupakan hal yang sangat berurusan langsung dengan publik Indonesia. Sehingga pemerintah begitu serius, karena roda perekonomian dan roda perjalanan hingga transportasi semua tergantung dari BBM. Dan BBM itu sangatlah sensitif di Indonesia. Bahkan sebelumnya terjadi demo besar-besaran karena hal itu. Meski itu pun
merupakan salah satu langkah yang tepat atau tidak. Pada titik inilah, Presiden menyadari bahwa langkahnya akan mengguncang seluruh fondasi industri energi. Namun, ia tetap maju. Dalam salah satu rapat terbatas, ia dilaporkan menyampaikan kalimat yang menjadi garis besar sikap pemerintah. Bila ada yang mencoba menghalangi, maka mereka akan berhadapan langsung dengan saya. Pernyataan itu tersebar di kalangan pejabat tinggi, dan sejak itu suasana politik berubah semakin tegang. Bab 2 ditutup dengan satu kesimpulan penting. Audit ini sudah melampaui batas administratifnya. Kini ia telah berubah menjadi arena benturan elit, pertarungan pengaruh, dan ujian terbesar bagi keberanian politik Presiden di awal masa pemerintahannya. Di bab 3 nanti, ketegangannya meningkat. Siapa yang akan terseret, siapa yang akan melawan, dan apa yang akan terjadi bila operasi audit ini akhirnya menyentuh jaringan terbesar dalam industri migas? Saudara, dari isu ataupun mafia migas ini, dari presiden ke presiden sudah tercium, tetapi itu sangatlah sulit dibuktikan, apalagi orang dalam yang terlibat sebagaimana yang saat ini mulai ditampakkan diri dan sesuai dengan hasil penemuan presisi oleh tim-tim yang saat ini dibentuk oleh Prabowo. Tentu saja ini merupakan salah satu langkah konkret yang merupakan angin segar bagi rakyat Indonesia. Hening belum pernah terasa seberat ini. Ketika tim audit nasional memasuki minggu ketiga operasinya, atmosfer pemerintahan serasa ditarik ke dalam pusaran ketidakpastian. Para pejabat tinggi berjalan dengan langkah lebih hati-hati. Para direktur BUMN migas menutup pintu rapat lebih rapat dari biasanya. Dan di lingkungan elit politik, percakapan yang biasanya riuh kini berubah menjadi bisik-bisik yang hanya dilakukan di ruang privat. Semua merasakan hal yang sama, badai besar sedang menuju pusat kekuasaan. Sejak awal, Presiden Prabowo menegaskan bahwa audit subsidi BBM bukan sekadar pengumpulan data, tetapi pembongkaran struktur lama yang selama puluhan tahun dilindungi berbagai kepentingan. Namun, tidak ada seorang pun yang mengira bahwa hasil awal audit akan seberani itu. Temuan harga dasar Pertalite yang hanya sekitar Rp4.000 per liter menjadi pintu masuk menuju analisis yang lebih mengerikan. Perbedaan harga jual dan harga dasar tidak hanya menjelaskan besaran subsidi negara, tetapi juga membuka potensi aliran dana yang selama ini tidak pernah diperiksa secara independen. Ketika celah-celah itu mulai terlihat, Purbaya dengan ketegasan teknokratiknya meminta kewenangan ekstra untuk menelusuri satu persatu perusahaan yang terlibat dalam pengadaan minyak impor. Presiden menyetujui tanpa ragu, dan sejak saat itu, jalur audit memasuki kawasan yang selama ini dianggap kawasan terlindungi. Wilayah tempat sejumlah tokoh besar memiliki pengaruh, kontrak, dan akses kuat. Simon Aloysius Mantiri di sisi lain semakin agresif di lapangan. Ia mengirim tim untuk memeriksa terminal penyimpanan, depo transit, serta fasilitas distribusi di sejumlah wilayah strategis. Saudara, tim operasi yang diperintahkan oleh Prabowo tentu saja mereka bergerak secara presisi. Selain mereka berdasarkan data-data yang valid, juga bukan saja bergerak begitu saja, tetapi didukung dengan berbagai macam sinyalemen serta dukungan dari perangkat-perangkat hukum lainnya. Karena itu, operasi ini sangatlah presisi sebagaimana yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Dan apapun kekuatannya, negara tak mungkin bisa dikalahkan oleh para mafia. Itulah semboyan tim operasi Prabowo. Namun ada kejadian yang membuat suasana semakin memanas. 2 kali tim lapangan Simon diganggu secara tidak langsung. Ada depo yang menolak memberikan akses dokumen dengan alasan teknis. Ada perusahaan yang tiba-tiba mematikan server internal saat audit akan dilakukan. Ada pula seorang pejabat daerah yang mencoba menunda kedatangan tim dengan alasan protokoler. Semua itu terlalu sinkron untuk disebut kebetulan. Ketika laporan hambatan-hambatan itu sampai ke meja Purbaya, ia hanya mengatakan satu kalimat kepada Presiden. Mereka sudah menyadari kita semakin dekat. Respon Presiden saat itu tercatat singkat, tetapi keras. Lanjutkan, jangan mundur. Presiden Prabowo tentu saja memahami bagaimana dalam langkah para mafia-mafia tersebut, dan dia sudah terbiasa dalam keprajuritan bahkan menghadapi para mafia itu, termasuk bagaimana bertempur dengan para mafia. Inilah merupakan semboyan yang dipegang oleh tim operasi Prabowo, dan jangan mundur, demikian tegasnya. Namun, tensi tidak hanya muncul dari luar tim audit. Ketegangan juga terasa di lingkaran kekuasaan. Menghilangnya 2 pejabat senior, Luhut Bin Sarpanjaitan dan Bahlil Lahadalia, kini tidak lagi dianggap sekadar peristiwa kebetulan. Para analis politik mulai mencium pola. Setiap kali struktur migas terganggu, 2 figur ini selalu berada di posisi strategis dan selalu terlibat dalam pembicaraan tingkat tinggi mengenai investasi energi, koordinasi distribusi BBM, dan kebijakan jangka panjang. Kali ini, keduanya diam, keduanya tidak muncul, keduanya tidak memberikan reaksi apapun. Pertanyaan pun menguat. Apakah mereka tahu sesuatu? Atau apakah audit ini sudah menyentuh area yang sangat sensitif dalam kebijakan energi selama bertahun-tahun? Ketika pertanyaan-pertanyaan itu menggema di ruang publik, Simon justru mengajukan laporan baru yang membuat situasi semakin genting. Dalam laporan itu, ia menyebutkan indikasi bahwa beberapa pejabat di tingkat menengah sudah bersiap ke luar negeri.
Saudara, langkah konkret yang dilakukan oleh Prabowo bukanlah langkah biasa. Jika saja benar para pejabat itu terindikasi adanya langkah korupsi ataupun tindakan persisi secara korupsi, maka sudah pasti mereka itu pasti dicekal dan seluruh perjalanan atau seluruh gate atau pintu itu pasti akan dicekal. Demikian tegas sejumlah penyidik yang sebagaimana yang diperintahkan oleh Prabowo. Tidak ada bukti pelanggaran. Namun, gerakan terburu-buru itu tepat terjadi setelah audit mulai menggali kontrak impor bahan bakar yang bernilai triliunan rupiah. Laporan itu tidak bisa dianggap biasa. Tidak dalam konteks politik sebesar ini. Purbaya yang selalu berhitung dan lebih tenang, akhirnya berkata kepada timnya, kalau audit ini benar, ini akan menjadi pembongkaran terbesar dalam sejarah industri migas kita. Kalimat itu menyebar cepat ke telinga-telinga yang mendengarnya. Dan sejak saat itu, semua orang menyadari, babak ini bukan lagi soal teknis. Ini adalah soal siapa yang akan jatuh, siapa yang akan bertahan, dan siapa yang selama ini berdiri di balik jaringan besar bernama mafia migas. Di tengah ketegangan itu, Presiden kembali memanggil Purbaya dan Simon ke istana. Dalam pertemuan tertutup tersebut, Presiden dikabarkan mengatakan bahwa bila ada bukti cukup, maka penangkapan harus dilakukan tanpa menunggu tekanan publik. Saudara, tekad tim operasi mafia yang saat ini sudah terbentuk dan di bawah komando Presiden Prabowo itu tentu saja bukanlah pekerjaan biasa. Meski begitu, ia sudah mempersiapkan segala macam akses atau segala macam kemungkinan yang akan terjadi. Tentu ini merupakan salah satu langkah konkret yang pada prinsipnya negara tak boleh kalah dengan mafia. Ia bahkan menyatakan dengan nada yang lebih tegas dari biasanya, kita akan bersikap ini, apapun risikonya. Pernyataan ini bukan hanya penegasan sikap, tetapi sinyal bahwa Presiden siap menghadapi semua konsekuensi politik dari operasi audit ini. Ketika pernyataan itu keluar dari istana, suasana di pemerintahan berubah total. Para pejabat mulai memeriksa ulang keterlibatan mereka di masa lalu. Para pelaku industri migas mulai memindahkan aset atau mengamankan dokumen. Dan di ruang-ruang rapat BUMN, wacana restrukturisasi besar-besaran mulai muncul sebagai langkah antisipasi. Namun, ada satu hal yang membuat publik semakin gelisah dan penasaran. Ketika tekanan politik memuncak, dua tokoh yang menghilang itu masih tetap diam. Tidak ada klarifikasi, tidak ada pernyataan, tidak ada tanda mereka akan muncul dalam waktu dekat. Disinilah babak ketiga audit subsidi ini mencapai titik paling kritis. Semua pihak kini menunggu satu hal. Apakah audit ini akan menyentuh nama besar? Apakah akan ada penangkapan besar-besaran seperti yang disampaikan Presiden? Dan bagaimana struktur kekuasaan akan berubah bila audit ini benar-benar membongkar jaringan mafia migas yang selama ini dianggap terlalu besar untuk disentuh? Akhir dari bab 3 bukanlah penutup, tetapi permulaan. Audit ini baru memasuki fase yang paling berbahaya. Fase di mana kebenaran mulai menggeser kenyamanan yang selama ini dinikmati banyak pihak. Dan ketika kebenaran bergerak, kekuasaan pun mulai retak. Saudara, apapun kekuatan para mafia itu tidak mungkin negara mau dikalah ataupun negara tak mungkin kalah dan tidak mungkin negara mau dikalahkan oleh mafia. Karena negara adalah negara memiliki segala macam perangkat kekuatan, bahkan segi-segi sendi hukum dan segala macam perangkat telah dipersiapkan. Karena itu saudara, tentu hal ini menjadi masukan berharga bagi kita semua. Dan semoga hal ini menjadi edukasi. Saya Gina Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.